Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sukrilah dari kelompok efektivitas pembelajaran bahasa Arab dengan metode Jigsaw terhadap kemampuan qiraah mahasiswa PPIIN Kediri. Baik, di sini saya mau berusaha atau saya sebagai moderator akan mengurutkan urutan materi atau urutan presentasi dari kelompok saya. Untuk yang pertama, di lampiran pertama terdapat nama mahasiswa atau pendidikan bahasa Arab semester 5 yang Kediri, nama-nama mahasiswa, analisa deskriptif, ujian normalitas, uji pirate test, simple test, ada uji homogenitas, uji independen, simple t-test, dan juga ada beberapa lampiran. Lampiran yang kedua yakni terkait analisa deskriptif. Yang pertama analisa deskriptif, uji normalitas, dan juga uji pirate simple t-test. Lalu uji homogenitas, uji independen, simple test. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Binti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Hanimatus Sa'diyah dari kelas Metodologi Penelitian B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok saya. Dari penelitian ini saya mengambil judul yaitu efektivitas pembelajaran bahasa Arab dengan metode Jigsaw terhadap kemampuan qiraah mahasiswa PBAIIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian lampiran pertama yang berisi data responden atau sampel, nama, dan angka skor nilai. Di sini saya mengambil dari nama-nama mahasiswa pendidikan bahasa Arab semester 5. Sampel eksperimen. Di sini saya mengambil 20 sampel. Sedangkan yang kontrol atau konvensional saya mengambil 20 sampel juga. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lampiran selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi untuk lampiran proses analisis data sebagai berikut. Nah, jadi seperti analisis data deskriptif, yakni terdapat tes pretest eksperimen, tes kontrol, valid. Nah, seperti contoh yang di samping di video ya, ujian normatif, uji baras simple test, dan lain sebagainya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif dan uji normalitas pada penelitian kuantitatif ini. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Pada pretest eksperimen, N-nya yaitu bernilai 20 dan nilai minimum dari pretest eksperimen ini adalah 70, sedangkan maksimumnya 83. Sedangkan minyak untuk pretest eksperimen dari efektivitas
kemampuan qiraah dengan menggunakan jigsaw pada PPA IAIN Kediri adalah 76,95. Lalu untuk deviasinya yaitu 3,706. Untuk kemudian yaitu post-test eksperimen sama, yaitu N-nya 20. Nilai minimum yang dihasilkan yaitu 86, sedangkan maksimumnya 95. Min-nya atau MIA-nya 89,95. Untuk standar deviasinya yaitu 2,762. Selanjutnya yakni pretest control, bernilai sama yaitu 20, untuk minimumnya 68, untuk maksimumnya 76, untuk MIA-nya 72,40. Lalu untuk standar deviasi yang dihasilkan yaitu 2,583. Selanjutnya post test control yaitu N-nya 20, minimumnya 70, maksimumnya 83. MIA-nya yakni 76,95. Standar deviasi yang dihasilkan yakni 3,086. List size-nya 20, valid atau N-nya. Untuk selanjutnya yaitu uji normalitas. Pada uji normalitas ini yakni ada beberapa kelas, yaitu kelas hasil belajar dan kelas siswa. Yaitu kelas dalam tabel ini yang pertama pretest eksperimen, metode jigsaw, post test eksperimen, metode jigsaw, pretest control atau konvensional, dan post test control atau konvensional. Yang di setiap kelas ini memiliki Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk masing-masing. Untuk pretest eksperimen metode jigsaw, Kolmogorov, Smirnov yang dihasilkan yaitu statistika titik 162, DF-nya 20, SIG-nya yakni titik 182. Untuk statistikanya untuk Shapiro-Wilk yakni 937, DF-nya 20, SIG-nya 209. Untuk post-test eksperimen atau post-test eksperimen metode jigsaw, statistika Kolmogorov, Smirnov yang dihasilkan yakni 252, DF dan DF untuk menentukan statistika yakni 20, SIG-nya 009. Beda dengan Shapiro-Wilk, yakni statistika yang dihasilkan yakni 867, DF-nya 20, SIG-nya 010. Kemudian pretest control atau konvensional, statistika Kolmogorov, Smirnov yang dihasilkan yakni 138, DF-nya 20, SIG-nya 200. Statistika model Shapiro-Wilk yang untuk pretest control konvensional ini yaitu 937, DF-nya 20, SIG-nya 210. Untuk kemudian yaitu post test control konvensional, statistika model Kolmogorov, Smirnov yang dihasilkan ini yakni 229, kemudian DF-nya 20, SIG-nya 007. Kemudian untuk
model Shapiro-Wilk. Model Shapiro-Wilk ini statistika yang dihasilkan yakni 893, def-nya 20, SIG-nya 0,31. Baik, itu presentasi tentang analisis deskriptif dan uji normalitas pada penelitian kuantitatif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Islamiyah akan meneruskan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Saudara Irfa. Di sini saya akan membahas tentang uji paired sample t-test. Nah, uji paired sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan dengan persyaratan bahwa data ini harus berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa melakukan uji paired sample t-test. Nah, uji paired sample t-test dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis. Nah, seperti pada tabel yang telah dipresentasikan, yakni terdapat pair 1 dan pair 2. Pair 1 itu berisi tentang pre-test eksperimen dan post-test eksperimen dengan mean, standard deviation, standard error mean. Nah, berdasarkan output pair 1 yang telah dilakukan oleh peneliti, itu menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi atau yang biasa disebut dengan SIG sebesar 0,000, yakni kurang dari 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata hasil belajar mahasiswa untuk pre-test eksperimen dan post-test eksperimen. Nah, untuk pair kedua, yakni dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata dari pre-test kontrol dengan post-test kontrol kelas konvensional. Nah, berdasarkan output pair 1 dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh bahasa Arab dengan metode Jigsaw terhadap kemampuan qiraah mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Kediri. Nah, ini tabel 3.4 yang berisi paired sample statistics. Nah, di sini kurang lebih sama dengan tabel tadi. Pair 1 berisi tentang pre-test eksperimen dan post-test eksperimen dengan mean and standard deviation dan standard error mean. Dan pair 2 terdapat pre-test kontrol dan post-test kontrol kelas konvensional. Nah, berdasarkan output di atas dapat disimpulkan bahwa metode Jigsaw mampu untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab IAIN Kediri dalam pembelajaran mata kuliah qiraah. Nah, untuk selanjutnya yakni uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan terhadap nilai hasil pretest dan posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen yang menggunakan metode Jigsaw. Uji homogenitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan software SPSS 25.0. Pengambilan keputusan uji homogenitas data ini adalah sebagai berikut. HA sama dengan data yang bersifat dengan homogen. H0 data bersifat heterogen. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut. Jika signifikansi atau SIG-nya kurang dari 0,05, maka HA diterima. Namun, jika nilai signifikansi atau SIG kurang dari 0,05, maka HO dinyatakan ditolak. Nah, ini hasil dari penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami, yakni tabel 3.5 Test of Homogeneity of Variance
Nah, hasil belajar siswa yang seperti ada di PowerPoint ini. Nah, berdasarkan output test of homogeneity of variance, di atas diketahui bahwa nilai signifikansi atau SIG on mean adalah sebesar 0,660, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA diterima karena 0,660. Jadi, varians data post-test kelas eksperimen metode Jigsaw dengan data post-test kelas kontrol konvensional adalah sama atau homogen. Selanjutnya, untuk selanjutnya, uji independent sample t-test. Nah, setelah diperoleh bahwa data berdistribusi normal dan homogen, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji independent sample t-test. Uji independent sample t-test ini berguna untuk melakukan uji hipotesis. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam hitungan ini adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansi atau SIG lebih dari 0,05, maka HA ditolak dan HO diterima. H0, mohon maaf. Dan jika signifikansi atau SIG kurang dari 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini juga menggunakan software SPSS 25.0. Nah, berikut hasil penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami. Tabel 3.6 Independent Sample Test. Bisa dilihat di situ terdapat beberapa tabel. Nah, berdasarkan uji independent sample test dapat dilakukan atau dapat diperoleh data signifikansi sebesar 0,000, yakni kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara model pembelajaran dengan menggunakan metode Jigsaw dan dengan menggunakan kelas kontrol atau konvensional. Nah, selanjutnya ini ada grup statistik. Di situ berisi tentang hasil belajar siswa dengan kelas sesuai dengan kelas post-test, kelas eksperimen, dan post-test, kelas kontrol. Nah, di sini kita dapat membedakan rata-rata yang diperoleh dari post-test kelas eksperimen menggunakan metode Jigsaw dan post-test kelas kontrol dengan menggunakan kelas konvensional. Nah, dapat dilihat dari PPT di atas bahwa rata-rata post-test kelas eksperimen metode Jigsaw sebesar 89,95, sedangkan kelas kontrol konvensional sebesar 76,95. Nah, selisih dari nilai rata-rata skor di atas yaitu 13 poin dan menunjukkan bahwa rata-rata post-test kelas eksperimen dengan menggunakan metode Jigsaw itu lebih besar atau lebih banyak daripada post-test kelas kontrol. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang atau sedikit kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan untuk yang terakhir saya akan menyampaikan saran, yakni dalam proses pembelajaran diperlukan pemilihan metode dan media yang tepat agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan utama pembelajaran. Maka pendidik harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam pemilihan media dan metode yang akan diajarkan. Jadi seorang pendidik itu tidak hanya harus pintar, akan tetapi mereka harus sekreatif mungkin dalam menyusun metode-metode pembelajaran. Jadi tidak hanya seorang guru yang pintar, akan tetapi mereka juga harus pintar dan memiliki kreativitas dan inovasi yang mampu membuat seorang siswa atau siswa yang diajar itu menjadi
nyaman. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.